Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Mahendra Putra dan saya akan menjelaskan tentang apa itu social networking atau biasa kita sebut jejaring sosial. Pasti teman-teman udah nggak asing lah ya yang namanya jejaring sosial. Dan mungkin juga teman-teman menggunakan jejaring sosial di kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, jadi jejaring sosial itu apa? Jejaring sosial itu merupakan sebuah situs atau web yang menjadi tempat berkumpulnya banyak orang seperti keluarga, teman dekat, atau rekan bisnis. Dari jejaring sosial tersebut, contohnya itu seperti Facebook, YouTube, Instagram, Line, WhatsApp, dan banyak lainnya. Nah, dari jejaring sosial yang barusan tadi saya sebutin, itu memiliki perbedaan gitu, kayak memiliki karakternya masing-masing. Itu karakternya berbeda-beda gitu. Contohnya kayak YouTube sama Instagram. Nah, YouTube dan Instagram. YouTube ini jejaring sosial yang berbentuk video atau konten, atau yang seperti saya lakukan sekarang sama teman-teman ini. Nah, kalau Instagram itu merupakan jejaring sosial yang berbentuk foto gitu, atau video-video singkat. Dan saya juga yakin lah teman-teman tahu bedanya YouTube dan Instagram itu apa. Dan saya juga yakin teman-teman semua menggunakan jejaring sosial ini gitu di kehidupan sehari-harinya teman-teman. Selanjutnya ini saya ada data dari sumbernya itu dari Dreamgrow ya. Data tentang survei penggunaan jejaring sosial yang paling banyak digunakan gitu. Apa jejaring sosial yang paling banyak digunakan, surveinya tentang itu. Nah, yang pertama ini ada Facebook. Terus yang kedua ini ada YouTube. Dan yang ketiga ada Instagram, dan banyak seterusnya. Kalian teman-teman juga bisa lihat ya di gambar ini. Selanjutnya ini teman-teman harus tahu nih ya, di jejaring sosial ini memiliki dua sisi gitu ya. Ada plus ada minus di jejaring sosial ini. Nah, plusnya apa sih? Jadi plusnya ini di jejaring sosial ini kita bisa mendapatkan informasi terupdate. Terus kita bisa nyebarin informasi tersebut yang bisa kita dapat itu. Yang terakhir ini plusnya itu teman-teman bisa melakukan advertising di jejaring sosial yang teman-teman punya. Misal teman-teman punya bisnis apalah, makanan kecil-kecilan atau ya pokoknya bisnis baru gitu yang teman-teman punya. Misalnya teman-teman bisa iklanin di jejaring sosial yang teman-teman punya, kayak di Facebook, di Instagram gitu ya. Teman-teman bisa melakukan advertising itu supaya bisa orang-orang tahu produk-produk yang teman-teman jual dan beli produk yang teman-teman punya. Nah, terus minusnya ini di jejaring sosial ini teman-teman juga harus tahu nih ya. Minusnya itu kita bisa mendapatkan isu-isu hoax. Itu laporan tentang berita-berita hoax. Dan belum lama ini saya dapat nih ya dari grup keluarga di WhatsApp gitu. Grup keluarga saya gitu di WhatsApp. Jadi saya ada datanya nih ya, seperti di gambar. Ini dari Kominfo, beritanya dari Kominfo katanya. Jadi Kominfo ngejelasin di sini bahwa bakal ada penyebaran penyemprotan gitu di seluruh Jakarta ini. Ternyata pas saya buka webnya itu nggak ada Kominfo ngomong kayak gitu. Jadi ini orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Jadi ini dia nih, di jejaring sosial ini kita mungkin bisa dapetin berita-berita kayak gini gitu ya, kayak isu-isu hoax gitu. Dan ya kalian nggak bisa membilang itu nggak mungkin ya kan, karena ini mungkin banget. Bahkan saya juga kaget, ini di grup keluarga saya juga ada gitu kan hoax kayak gini. Dan ya itulah, jadi di jejaring sosial ini teman-teman harus tahu ya, jejaring sosial itu nggak bisa ngefilter informasi atau berita-berita yang hoax atau enggak gitu. Jadi ya teman-teman sendiri yang bakal ngefilter itu. Jadi di sini teman-teman juga di jejaring sosial ini teman-teman harus bisa menggunakannya gitu. Jadi menggunakan dengan baik lah ya, bukan yang asal-asalan atau penyalahgunaan, itu jangan banget deh. Nah, terus minusnya lagi ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini merupakan bully tapi lewat jejaring sosial ini. Jadi ya teman-teman tahu lah ya bentukannya kayak gimana tuh yang namanya bully gitu kan. Misalnya kayak
ada orang gitu kan ngepost di Instagram atau ngepost di Facebook, terus tiba-tiba ada yang komen yang nggak enak lah didengarnya gitu kan, yang nggak enak dilihat gitu, komen itu entah ngatain fisik atau segala macam yang bikin orang itu sakit hati. Nah makanya kalian ini juga, teman-teman yang nonton ini harus bisa memilah-milih gitu ya, maksudnya menggunakan jejaring sosial ini dengan baik dan benar gitu. Jangan kayak orang-orang yang nggak bertanggung jawab kayak gitu. Jadi segitu aja sih ya. Dan selanjutnya ini akan dijelasin oleh teman saya. Kan nama saya Firhan, saya akan menjelaskan tentang lelang. Nah sebelum itu saya juga akan menjelaskan tentang fitur teknologi yang ada di jaring sosial. Yang pertama itu ada profil halaman web. Ya teman-teman pasti tahu lah, profil halaman web itu digunakan untuk mendeskripsikan diri mereka sendiri, mendeskripsikan diri teman-teman. Terus juga ada jaringan teman, ada penemuan jaringan, ada favorit kemampuan yang digunakan untuk mengkomunikasikan situs favorit, bookmark, dan konten. Terus juga ada email, ada penyimpanan ruang yang digunakan untuk menyimpan konten anggota jaringan. Terus juga ada olah pesan instan, kontak 1 lawan 1 dengan teman melalui komunitas fasilitas, ada papan pesan, ada grup diskusi, dan obrolan online. Nah, lanjut kita akan membahas tentang lelang. Nah, definisi lelang sendiri itu adalah satu jenis penetapan harga dinamis di mana harga produk bervariasi tergantung langsung pada karakteristik permintaan dan penawaran pelanggan dan situasi pasokan penjual seperti tiket pesawat, kupon, dan sebagainya. Nah, di lelang juga merupakan pasar di mana harga bervariasi dan didasarkan pada persaingan di antara peserta yang membeli atau menjual produk dan layanan. Nah, lelang ini juga bersifat bundling, artinya tidak tentu. Jadi harganya bisa bervariasi. Terus juga ada trigger pricing dan personalization pricing. Nah, jadi dari obrolan-obrolan yang terdapat di fitur jaring sosial itu, maka lahirlah situs lelang online. Selanjutnya itu ada tipe-tipe pelanggan dengan harga yang dinamis. Yang pertama itu ada C2C atau konsumen ke konsumen, di mana rumah lelang hanyalah pembuat pasar perantara yang menyediakan forum tempat konsumen atau pembeli dan penjual dapat menentukan harga yang diperdagangkan. Yang kedua itu ada B2C atau bisnis ke konsumen. Tempat bisnis memiliki atau mengendalikan aset dan menggunakan penetapan harga dinamis untuk menetapkan harga. Nah, selanjutnya itu ada dasar-dasar lelang internet. Yang pertama itu lelang internet berbeda dengan lelang tradisional. Mulai dari jangka waktunya itu lebih cepat, terus juga jumlah variabel penawarannya itu lebih variatif. Nah, yang kedua itu kekuatan pasar dan bias di pasar dengan harga dinamis netral. Jumlah pembeli atau penjual bisa sedikit atau sama. Terus kenapa lelang begitu populer? Faktor utamanya itu adalah internet. Karena internet menyediakan lingkungan global dan biaya tetap dan operasional yang sangat rendah. Untuk agregasi khalayak pembeli besar, terdiri dari jutaan konsumen di seluruh dunia yang dapat menggunakan teknologi yang tersedia secara universal untuk berbelanja barang. Nah, yang menjadi manfaat dari lelang tersebut juga ada banyak. Yang pertama itu ada likuiditas, atau penjual dapat menemukan pembeli yang bersedia dan pembeli dapat menemukan penjual. Yang kedua itu penemuan harga. Pembeli dan penjual dengan cepat dan efisien mengembangkan harga barang-barang yang sulit dinilai, di mana harga tergantung pada permintaan dan penawaran. Seperti barang-barang antik, seperti kalian menjual barang-barang antik di lelang itu kan harganya kan sangat sulit dinilai ya. Nah, di situ kalian bisa menemukan harga yang cocok untuk kalian. Nah, terus yang ketiga itu transparansi harga. Lelang internet publik memungkinkan semua orang di dunia melihat harga, permintaan, dan penawaran untuk barang. Jadi untuk masalah transparansi harga di lelang internet ini sangat transparansi sekali. Karena di situ kalian juga bisa, baik pembeli atau penjual itu bisa mengetahui harga berapa yang cocok untuk barang yang kalian lelang. Terus ada efisiensi pasar. Pelelang dapat dan seringkali menyebabkan penurunan harga dan karenanya berkurangnya keuntungan bagi pedagang yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan konsumen. Terus ada biaya transaksi lebih rendah.
Jadi lelang online ini dapat menurunkan biaya penjualan dan pembelian produk, menguntungkan pedagang dan konsumen. Terus juga ada agregasi konsumen. Penjual dapat memanfaatkan dari kemampuan situs lelang besar tersebut untuk mengagregasi sejumlah besar konsumen yang termotivasi untuk membeli suatu barang. Selanjutnya juga ada efek jaringan, jadi semakin besar situs lelang dari segi pengunjung dan produk yang dijual, maka semakin berharga sebagai pasar bagi semua orang, dengan menyediakan likuiditas dan beberapa manfaat dari yang terdaftar sebelumnya, seperti lebih rendah biaya transaksi, efisiensi lebih tinggi, dan transparansi harga yang lebih baik. Selain dari keuntungan yang tadi saya jelaskan, juga terdapat beberapa risiko dari lelang tersebut. Yang pertama itu ada biaya konsumsi yang tertunda, karena lelang internet ini dapat berlangsung berhari-hari, dan pengiriman akan membutuhkan waktu tambahan. Terus yang kedua itu ada biaya pemantauan. Jadi biaya pemantauan ini partisipasi dalam lelang membutuhkan waktu Anda untuk memantau penawaran. Terus yang ketiga itu ada biaya peralatan. Jadi di lelang internet ini mengharuskan Anda untuk membeli sistem komputer, terus juga membayar akses untuk internet. Terus juga ada kalian juga harus mempelajari sistem operasi yang kompleks untuk lelang tersebut, untuk lelang internet. Selanjutnya itu ada risiko kepercayaan. Jadi di lelang online ini adalah salah satu sumber penipuan internet terbesar. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalian bisa menaruh harga tanpa harus membayarnya, tanpa harus terjadinya transaksi di pelelangan tersebut. Terus juga meningkatkan kerugian karena transaksi yang gagal. Jadi kalian semacam menutupi pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang pas. Terus juga yang terakhir itu ada biaya pemenuhan. Jadi pembeli membayar biaya pemenuhan, pengemasan, pengiriman, dan asuransi. Sedangkan kalau misalkan kita ke toko fisik atau toko offline-nya itu, biaya ini sudah termasuk dalam harga eceran. Ya mungkin sekian saja penjelasan saya tentang lelang, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Setiana. Setelah tadi kita mempelajari tentang pengertian lelang, dasar lelang, resiko lelang, dan hal lain-lain, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa hal tentang lelang yang lainnya. Penjual ini sangat termotivasi untuk menjual suatu barang dengan harga yang sangat rendah. Strategi penjual adalah menjual sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin, melalui saluran yang lebih menguntungkan, kemudian disalurkan dengan kapasitas berlebih di pasar spot seperti Priceline. Ada sebuah agregasi permintaan online. Dia ini dibangun atas dua prinsip. Prinsip pertama adalah penjual lebih cenderung untuk menawarkan diskon kepada pembeli yang membeli dalam volume. Selanjutnya yang kedua, pembeli meningkatkan pembelian saat harga jatuh. Lelang ini kita ketahui bersama adalah salah satu saluran yang tepat untuk dipertimbangkan dalam hal bisnis. Kalau kita melihat tujuan konsumen dalam transaksi adalah menerima nilai terbesar untuk biaya terendah. Nah, sekarang ini coba kita ubah perspektif kita ke dalam perspektif bisnis. Tujuan lelang ini yaitu memaksimalkan pendapatan jika kita adalah seorang penjual dengan menemukan nilai pasar sebenarnya dari sebuah produk. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama, jenis produk. Untuk lelang, paling umum ini yang dipasang adalah barang yang langka dan unik. Karena biasanya untuk barang-barang yang seperti pakaian baru, kamera baru, komputer baru, ini umumnya nggak dijual di lelang karena harganya mudah ditentukan dan mereka ini memiliki saluran pasar yang efisien di
di toko retail, online ataupun offline. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu siklus hidup produk. Pada beberapa bisnis tradisional, mereka melelang barangnya pada akhir periode dari lelang tersebut. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah manajemen saluran. Nah, pihak pengecer ini harus berhati-hati, jangan sampai lelangnya ini merugikan pihak pengecer yang sudah besar tentunya. Jangan sampai lelangnya ini merugikan kegiatan mereka yang sudah menguntungkan. Selanjutnya, faktor adalah jenis lelang. Kita sebagai penjual harus mengetahui lelang mana yang memiliki banyak pembeli dan hanya memiliki sedikit pembeli. Faktor yang selanjutnya adalah harga awal. Lelang ini harusnya dimulai dari harga awal yang rendah. Kenapa? Karena untuk mendorong lebih banyak penawar untuk menawar. Faktor yang selanjutnya adalah peningkatan tawaran. Paling aman untuk menjaga kenaikan tawaran agar menjaga kenaikan tawaran agar tetap rendah jumlah penawar. Selanjutnya, faktornya adalah panjang lelang. Kalau semakin lama sebuah lelang dijadwalkan, maka akan semakin banyak jumlah penawar dan semakin tinggi harga yang akan ditawarkan. Faktor yang selanjutnya adalah jumlah barang. Faktor yang selanjutnya aturan alokasi harga. Lalu faktor yang terakhir adalah penawaran tertutup versus penawaran terbuka. Nah, demikian pemaparan dari saya serta kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.